Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pemirsa TPS 3R Desa Adat Padang Sambian kewalahan olah sampah organik. Jelang pembatasan sampah di TPA Suwung. Sementara itu pemirsa jelang SPMB, sekolah perkuat transparansi data dan pendampingan siswa. Pemirsa jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa menjelang larangan membuang sampah organik di TPA Suwung mulai 1 April 2026, TPS 3R Desa Adat Padang Sambian dan Pasar terus mengoptimalkan pengolahan sampah berbasis sumber. Namun keterbatasan kapasitas mesin, pencacah organik dan rendahnya pemilihan sampah oleh warga menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Padang Sambian. TPS 3R Desa Adat Padang Sambian berdiri tahun 2021 selama terus mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber. TPS 3R yang kini dikelola secara swakelola oleh Desa Adat ini melayani sekitar 3.000 pelanggan. Setiap hari volume sampah yang masuk bisa mencapai 10 hingga 15 ton. Namun dari jumlah tersebut, sampah organik yang mampu diolah hanya sekitar 1 ton per hari. Keterbatasan kapasitas mesin pencacah organik menjadi kendala utama. Selain keterbatasan pengolahan organik, TPS 3R juga kerap menghadapi persoalan sampah liar yang dibuang di jalur utama wilayah Kelurahan Padang Sambian. Selain itu masih ada warga yang belum memilah sampah rumah tangga. Manajer TPS 3R di Adat Padang Sambian, Putu Apirangga mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada warga agar mulai memilah sampah organik dan anorganik. Cuma niki yang menjadi masalah makin niki yang per 1 April niki masih ada beberapa warga niki yang belum bisa memilah karena apa? Mereka belum punya ini distribusi untuk sarana dan prasarana untuk pengolahan organik mereka niki. Yang tiang lihat niki belum semuanya yang dapat, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, niki yang masih menjadi kendala kami. Kapasitas kami kecil, Pak. Kami di sini kapasitas mesin yang diberikan bantuan dulu waktu awal dibuatnya TPS ini itu kapasitasnya hanya bisa 1 ton dia per hari untuk pengelolaan sampah organik kami. Itu yang membuat kami kewalahan jadinya. Sedangkan warga di Denpasar, di Padang Sambian ini warganya sangat padat dan banyak. Kami bisa menampung sampah per harinya bisa sampai 15 ton, cuma pengelolaan untuk pengelolaan organik itu hanya terbatas 1 ton per hari, Pak. Ia menambahkan untuk sampah anorganik seperti plastik pihaknya mampu mengolahnya melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Keberadaan TPS 3R di tingkat desa menjadi sangat penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pihak TPS 3R Desa Adat Padang Sambian berharap pemerintah Kota Denpasar dapat memberikan dukungan berupa tambahan sarana dan prasarana pengolahan sampah agar pengelolaan berbasis sumber dapat berjalan lebih optimal. Seperti diketahui, kebijakan baru pengelolaan sampah di TPA Suwung akan mulai diterapkan secara bertahap. Per 1 April 2026, TPA Suwung hanya menerima sampah residu dan anorganik hingga akhir Juli 2026. Selanjutnya, mulai 1 Agustus 2026, TPA Suwung direncanakan akan ditutup total. Winata dan Kadek Putra, Bali TV. Sementara itu pemirsa, peringatan hari ulang tahun ke-422 Kota Singaraja tidak sekedar seremonial. Momentum ini dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menegaskan arah pembangunan yang berfokus pada penguatan kebinekaan dan peningkatan layanan dasar bagi masyarakat.
Bupati Buleleng Inyoman Sujitra menyampaikan hal tersebut usai rangkaian peringatan HUT ke-422 Singaraja yang digelar di Taman Kota Singaraja, Senin pagi 30 Maret 2026. Menurutnya, nilai keberagaman, gotong royong, dan keharmonisan yang menjadi jati diri Singaraja harus terus dijaga dan diwujudkan dalam program pembangunan nyata. Keragaman dan kebersamaan, semangat gotong royong, itulah yang kita refleksikan memperingati hari ulang tahun ke-422 Kota Singaraja dengan kami sengaja mengambil tema Bhinneka Santi Jagadita. Jadi kita sebagai warga Kota Singaraja, warga Buleleng menjunjung tinggi yang namanya kebinekaan, keberagaman, kemudian menjaga keharmonisan dan kedamaian untuk bisa kita mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng memprioritaskan penguatan layanan kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, perbaikan irigasi pertanian, dan penataan kawasan termasuk infrastruktur penunjang pariwisata. Di sektor ekonomi, penguatan produk unggulan daerah terus didorong melalui skema indikasi geografis. Salah satunya adalah kopi Robusta Lemukeh yang telah mendapat pengakuan yang disusul rencana pengusulan gula aren Pedawo dan kopi dari kawasan Puncak Sari. Kemudian juga kopi Gunung Kutul yang ada di Puncak Sari. Kita mohon doanya mudah-mudahan ini supaya ada pengakuan terhadap produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan ini akan menambah nilai ekonomi. Saya yakin akan menambah ekonomi karena setelah kita launching ini kopi Robusta Lemukeh peminatnya luar biasa. Dan dari segi nilai ekonomi jauh lebih tinggi dari kopi-kopi yang lain. Sementara itu, revitalisasi layanan kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng menjadi prioritas tahun ini. Kepadatan pasien yang memicu antrean panjang menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Selain itu, penataan titik nol Singaraja, kawasan Lovina, hingga pengembangan Pelabuhan Tua Buleleng juga menjadi fokus disertai perbaikan akses jalan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata. Usai acara, Bupati Sujitra juga meluncurkan program diskon pajak JOS Paten, menerima sertifikat indikasi geografis kopi Lemukeh, dan penghargaan pelayanan berpredikat wilayah bebas dari korupsi untuk UPTD Puskesmas Sawan 1. Sertifikat indikasi geografis kopi Robusta Lemukeh. Ini adalah salah satu pengakuan atas kopi Robusta Lemukeh yang... Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa siang 30 Maret 2026 di Ruang Kertegosana, Pusat Pemerintahan Puspam Badung. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Badung menetapkan 7 program prioritas pembangunan. Musrenbang Kabupaten Badung ini turut dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Wakil Ketua DPRD Badung Imade Sunarto beserta anggota, Forkompinda Badung, Kepala Bapeda Provinsi Bali, Sekda Badung, jajaran perangkat daerah, pimpinan perguruan tinggi, camat, lurah, perbekal sebadung, serta undangan lainnya. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menyampaikan bahwa RKPD merupakan agenda rutin tahunan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang nantinya dituangkan dalam APBD Kabupaten Badung tahun 2027. RKPD ini menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan agar lebih terarah dan terukur. Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan Kabupaten Badung tahun 2027 mengusung tema akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pariwisata Badung yang berkualitas dan investasi yang berdaya saing. Tema ini menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan inklusif agar manfaat pembangunan dirasakan merata oleh masyarakat, serta pendekatan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan nilai budaya lokal. Selain itu, arah pembangunan tetap selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. Sejalan dengan tema tersebut, pemerintah Kabupaten Badung menetapkan 7 program prioritas yakni penanganan kemacetan lalu lintas,
penyediaan air bersih di wilayah perkotaan dan pedesaan, penanganan sampah, bantuan uang hari raya keagamaan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, serta pembangunan taman kreatif desa. Secara prinsip saya sudah menyampaikan tadi bahwa arah kebijakan tetap kita mengacu kepada visi daripada Bupati dan Wakil Bupati, di mana visinya adalah mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, yang berlandaskan nilai-nilai usaha Loka Bali, yang dijabarkan dengan 7 skala prioritas, dan salah satunya masalah kemacetan, masalah sampah, banjir, masalah keamanan ketertiban, ya termasuk juga masalah air itu juga. Nah, ini sedang kita fokus sekarang dilakukan melalui penganggaran yang akan kita lakukan secara bertahap setiap tahunnya, termasuk untuk anggaran APBD 2027. Tadi apa yang saya pesan kepada tim anggaran, bahwasanya agar fokus kepada hal-hal yang bisa berdampak kepada ekonomi makro kita. Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita 6,2% ini bagus kan, dan termasuk hanya masalahnya tadi saya lihat yang kita masih kurang dengan di Bali gitu, kita bicara dengan daerah lain ya masalah indeks pembangunan manusianya, tetapi masih dalam lingkup 5 besar nasional 84, sekian. Kalau dibandingkan dengan tadi Denpasar 85, sekian. Ini saya kira sudah cukup bagus sekali. Ini sebagai satu indikator bahwa ekonomi tumbuh di Badung ini. Oleh karena itulah maka karena saya menyadari bahwa ekonomi tumbuh di Badung ini banyak didukung oleh sektor pariwisata, dan kita harus akui bahwa pariwisata adalah menjadi backbone ekonomi. Maka ini kita dorong terus. Dengan cara apa? Kita berusaha sekarang bagaimana menjadikan pariwisata Badung yang pariwisata yang berkualitas sebagaimana visi ini. Pariwisata yang dimaksud apa? Ya, soalnya kalau kita bisa mengatasi persoalan-persoalan kemacetan, masalah air, masalah sampah, termasuk masalah banjir, tentu ini akan menjadikan bahwa Badung adalah satu daerah yang memang layak dikunjungi. Ya, kalau dengan dalam artian lain bahwa Badung sudah menuju pada pariwisata yang berkualitas. Pembukaan musrembang ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Badung sebagai simbol dimulainya rangkaian perencanaan pembangunan daerah tahun 2027. Indrawan dan Angkat Wirawan, Bali TV. Jelang SPMB, sekolah perkuat transparansi data dan pendampingan siswa. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hemco, cat kayu dan besi. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten betara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, menjelang pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB, SMA SMK di Bali mulai mematangkan berbagai persiapan baik dari sisi akademik, administrasi, hingga kesiapan mental siswa.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh siswa SMA, khususnya siswa kelas 12, dapat mengikuti proses seleksi dengan optimal dan terarah. SMA Negeri 1 Denpasar Muhammad Rida menyampaikan saat ini persiapan sekolah difokuskan pada transparansi dan akurasi data. Ia menjelaskan guru bimbingan konseling BK turut aktif secara langsung ke setiap kelas untuk mensosialisasikan mekanisme SPMB kepada siswa. Selain itu proses perankingan seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP dilakukan secara terbuka guna memastikan penentuan siswa yang eligible berjalan objektif dan bebas dari kesalahan data. Tidak hanya itu, guru BK juga ditugaskan mengikuti berbagai kegiatan Expo Universitas di Bali agar informasi yang disampaikan kepada siswa tetap relevan dan terbaru. Dalam hal akses informasi yang memaparkan, pihak sekolah menyediakan jalur komunikasi yang terstruktur melalui guru BK di masing-masing kelas. Setiap kelas telah difasilitasi dengan grup bimbingan khusus yang dikelola langsung oleh guru BK. Ia berharap berbagai informasi penting seperti jadwal, persyaratan, hingga teknis jalur mandiri dapat disampaikan dengan cepat dan tepat sasaran. Jadi persiapannya kita sudah cukup maksimal gitu ya. Jadi persiapan di sini kita sangat memanfaatkan guru BK. Karena guru bimbing konseling adalah guru yang juga masuk ke kelas mengisi jam. Di sanalah mereka akan menjelaskan semua tentang perguruan tinggi negeri, prosesnya masuk, pendaftaran, pembuatan akun, dan seterusnya. Sedangkan persiapan dari anak-anak di samping di sekolah, mereka biasanya ikut bimbingan belajar, dan di sana mereka akan mendapatkan trik-trik baru tentang persiapan masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, media yang di sini kita kan jaringan internetnya kan cukup besar gitu ya. Jadi setiap kelas itu ada jaringan internet. Mereka biasanya secara mandiri sering membuka-buka situs-situs tentang perguruan tinggi baik di negeri maupun swasta. Dan di situ pun banyak mereka latihan soal-soal. Karena di sini setiap kelas kita siapkan kan TV digital. Jadi di waktu senggang setelah mereka belajar atau tidak ada kegiatan, mereka akan membuka situs-situs yang ada tentang perguruan tinggi negeri, baik itu tentang latihan soal, tentang kondisi perguruan tinggi dan seterusnya. Di samping itu yang media handphone kan biasa, mereka masing-masing memiliki tersebut. Dan hari ini pun mereka masih sedang asik di beberapa bimbingan les belajar gitu ya. Sehingga maksimal sekali, di sini kelihatan sekali kerjasama kita, lalu support orang tua sangat berperan gitu ya. Karena di rumah orang tua mensupport, di sini apalagi. Kita selalu menginginkan mereka mendapatkan yang terbaik seperti itu. Saya ingin anak-anak kita SMA 1 Denpasar mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan sesuai dengan minat dan cita-citanya. Dan saya berharap dari 100% anak semansa, 80% berhasil lolos perguruan tinggi yang diinginkan. Dengan kerja keras siswa yang didukung bimbingan intensif dari sekolah, diharapkan hasil maksimal dapat diraih sekaligus membawa nama baik sekolah sebagai langkah awal menuju masa depan yang lebih cerah. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, upaya meningkatkan peluang kelulusan siswa ke perguruan tinggi negeri terus dilakukan pihak sekolah melalui berbagai strategi, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menyediakan fasilitas tes skolastik khusus bagi siswa SMA kelas 12. Tes skolastik ini dirancang untuk membiasakan siswa dengan pola-pola seleksi nasional berdasarkan tes SNBT, sekaligus memberikan gambaran realistis mengenai peluang mereka untuk lolos ke perguruan tinggi yang dituju. Kepala SMA Negeri 1 Denpasar Muhammad Rida mengatakan, selain dukungan secara akademik, dukungan non-akademik juga diperkuat melalui pendekatan yang lebih terbuka dari para guru. Siswa diberikan ruang untuk berkonsultasi secara personal, baik dalam memahami materi yang dianggap sulit maupun untuk menentukan pilihan jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, sekolah juga menaruh perhatian besar pada kesiapan mental siswa. Ia menjelaskan para guru berupaya membangun kedekatan melalui dialog santai namun bermakna. Dalam pendekatan ini, guru diposisikan sebagai mitra bagi siswa dalam menghadapi ujian, khususnya melalui jalur SNBT. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan diri dan kestabilan mental siswa di tengah tekanan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Ya, dari pihak sekolah kita kan punya di sini operator. Operator tersebutlah di sini yang menyiapkan hal-hal tentang hal-hal yang mereka inginkan terkait dengan informasi perguruan tinggi. Mulai dari trik-triknya, contoh-contoh soal, latihan, dan seterusnya. Sehingga operator sekolah bekerja sama dengan guru BK biasanya
itu sering bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi juga untuk tryout, uji soal, tes skolastik, dan seterusnya. Tes skolastik itu adalah tes-tes yang diadakan di mana soal-soalnya sama dengan soal-soal yang diujikan dalam ujian masuk perguruan tinggi. Di sini VK itu kan selalu terbuka. Setiap sekolah, kalau anak memiliki masalah tentang jurusan atau perbedaan pandangan dengan orang tua, mereka ke ruang VK berkomunikasi. Kemudian nggak jelas mengenai tujuan universitasnya di mana, mereka juga berkomunikasi. Itu yang namanya personal sering. Kadang-kadang juga di luar BK, di luar jam pelajaran kalau mereka bertemu dengan gurunya atau guru BK-nya berkomunikasi dan seterusnya. Sehingga kita secara intensif terus-menerus lah membimbing mereka, karena kita inginkan mereka semua berhasil dalam memiliki perguruan tinggi yang diinginkan. Ia berharap seluruh siswa SMA kelas 12 dapat meraih hasil terbaik dan diterima di perguruan tinggi impian melalui kerja dan pendampingan intensif dari pihak sekolah. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi. Kriminalitas WNA awal 2026 jadi sorotan. Dorong pengawasan ketat dari pintu masuk. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, tren kriminalitas yang melibatkan warga negara asing WNA di Bali pada awal 2026 masih didominasi kasus narkotika, kejahatan cyber, dan pelanggaran izin tinggal. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi keamanan sekaligus citra pariwisata Bali. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih menilai kasus yang melibatkan WNA memang memerlukan perhatian khusus, terutama dari sisi pencegahan. Ia menekankan bahwa upaya preventif seharusnya dimulai dari proses seleksi di pintu masuk melalui pengawasan keimigrasian yang lebih ketat terhadap wisatawan asing yang datang ke Indonesia, tidak hanya ke Bali. Fenomena yang terjadi juga menunjukkan bahwa sejumlah kasus justru melibatkan sesama WNA. Meski demikian, situasi tersebut tetap memicu keresahan, baik di kalangan wisatawan maupun masyarakat lokal. Karena itu, penguatan sistem pencegahan dinilai penting untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan. Iya, masalah warga negara asing yang yang terjerat kasus ya. Sebenarnya kan upaya preventif itu memang harus datang dari imigrasi.
Jadi bagaimana imigrasi menyaring para wisatawan yang datang ke Indonesia, nggak hanya Bali ya. Dan belakangannya emang kasusnya itu malah melibatkan WNA dengan WNA gitu. Contoh di kasus di Kerobokan itu ternyata WNA dengan WNA. Sebenarnya ini juga nggak hanya meresahkan untuk WNA yang datang ke Bali, tapi warga Balinya sendiri gitu kan. Nah, upaya preventif itu menurut saya itu harus dilaksanakan di imigrasi, tapi untuk penanggulangannya dan penanganan kasusnya memang saya harap APH di Bali bisa cepat tanggap dan transparan terhadap publik mengenai penanganannya gitu. Di sisi lain, Ketua Komisi 2 DPRD Badung, Imade Sada, menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap tingkat keamanan dan bahkan memunculkan anggapan bahwa jaminan keamanan di destinasi wisata mulai menurun. Meski demikian, upaya menjaga optimisme tetap dikedepankan. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata didorong untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna memastikan pariwisata tetap tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Tapi tentu ini kita tidak boleh a priori, kita harus tetap berpikir positif karena kita dari aparatur kita, baik kita punya kedinasan, dinas pariwisata, ya harus selalu bekerja sama dengan dari sektor keamanan, kepolisian yang ada. Kita juga sudah sering kali mengharapkan bahwa tenaga kepolisian juga harus diperbanyak. Kemudian juga dari pemerintah sendiri di Badung kita perbanyak juga Pol PP-nya, dan juga tingkat dari kenyamanan di jalan juga perlu kita tambahkan. Kemudian juga ada kerjasama di pemerintah juga dengan imigrasi, bagaimana ketaatan daripada wisatawan juga supaya tidak ada lagi wisatawan yang berlaku seenak-enaknya juga. Ini juga memicu daripada ada ketersinggungan dari masyarakat juga. Dengan meningkatnya kompleksitas kasus yang melibatkan WNA, penguatan pengawasan, percepatan penegakan hukum, dan edukasi budaya yang konsisten menjadi kunci untuk menjaga keamanan dan kualitas pariwisata Bali ke depan. Yana, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, pariwisata Bali terus menunjukkan geliat positif dengan tingginya kunjungan wisatawan mancanegara setiap tahun. Di tengah potensi tersebut, optimalisasi dan pengawasan pungutan wisatawan asing PWA masih menemui tantangan di lapangan. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratik Salingeh, menyoroti bahwa persepsi publik terkait besarnya potensi PWA belum sejalan dengan kondisi real. Dengan asumsi sekitar 7 juta wisatawan asing datang ke Bali dan masing-masing dikenakan Rp150.000, secara hitungan kasar penerimaan memang bisa melampaui Rp1 triliun. Namun implementasi di lapangan tidak sesederhana itu. PWA hingga kini masih bersifat sukarela karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk menindak wisatawan asing yang tidak melakukan pembayaran. Kondisi ini membuat wisatawan asing tetap dapat masuk dan menikmati berbagai destinasi wisata di Bali tanpa harus membayar PWA. Tidak adanya konsekuensi langsung bagi yang tidak membayar menjadi faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan. Sebenarnya PWA yang Bali terima itu sifatnya sukarela, bukan sebuah kewajiban. Karena apa? Karena kalau kita misalnya ngomong WNA yang tidak bayar PWA, itu juga masih bisa masuk Bali, gitu. Bisa menikmati apa yang menjadi destinasi pariwisata Bali. Bukan kalau tidak bayar PWA nggak bisa masuk Bali. Ini beda cerita nih, gitu loh. Kalau misalnya nggak bayar PWA nggak bisa masuk Bali, otomatis apa yang menjadi 7 juta wisatawan asing yang datang ke Bali itu hampir seluruhnya pasti terserap, atau apa kalau nggak seluruhnya. Masalahnya ini kan kalau misalnya wisatawan asing itu tidak bayar PWA, lantas apa? Itu yang harus ditanya sebenarnya. Kemarin ketika membahas perda yang baru, ternyata kewenangan provinsi itu terbatas untuk melarang ataupun untuk menindak wisatawan asing yang tidak bayar PWA. Sehingga 35% sampai dengan 40% penyerapan itu benar-benar sifatnya sukarela. Kalau kita ngomong sukarela, jadi 35 sampai 40% itu jumlah yang besar sebenarnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi 2 DPRD Badung Imade Sade mengatakan tujuan utama dari penerapan PWA adalah untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali, termasuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan, meningkatkan kebersihan dan menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Dalam implementasinya, isu lingkungan khususnya pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus utama. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana PWA juga menjadi hal yang sangat penting. Kita berharap pemerintah bisa lebih maksimal untuk dalam hal pemungutan PWA tersebut. Nah, setelah ada hasil dari itu, marilah pemerintah Bali transparan. Lakukan transparansi kemana sih? Kita harapkan paling tidak 30% lah untuk penanganan sampah. Karena sampah itu berefek juga ke wisatawan. Kalau jorok, apalagi sekarang posting-postingan banyak sekali kita gampang jumpai di media sosial. Kalau itu sampai tersebar ke seluruh dunia, tentu mengakibatkan orang akan berpikir, oh Bali itu jorok. Kalau sudah orang berpikir, calon wisatawan berpikir Bali itu jorok, mereka akan memindahkan tujuan berwisata mereka. Tentu kami harapkan transparansi, semua bukan kami aja, bahwa masyarakat menginginkan transparansi dari pemerintah Bali. Kemana sih bahwa dana yang terkumpul dari PWA ini? Karena kita harapkan bahwa setidak-tidaknya 30% itu adalah untuk penanganan sampah. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan lanjutan agar optimalisasi PWA tidak hanya bergantung pada kesukarelaan, tetapi juga didukung oleh regulasi yang lebih kuat dan implementatif demi keberlanjutan pariwisata Bali. Yana, Bali TV. Pemirsa, SPPG berusaha patuhi standar pemerintah. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Beli, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, kamu lah punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokenya awake ini makata lo, awake ini makata. Awake sing kota, awake sing idawak kenjar, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktu ini ceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita awake. Kene be, kene awake makatang, awake bemedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, lagi saya ane jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih
kaki terkilir, keseliur, mati, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya megenap kasihatin nih. Nih, mana hijau? Ini kan senang-senang panaki, awaknya sih ketak-konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak nyai. Beli. Baik. Pemirsa, adanya imbauan Presiden Prabowo agar setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) menjalankan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah menjadi acuan bagi pengelola SPPG di Denpasar. SPPG wajib menyediakan makanan bergizi seimbang, aman, cukup energi, dan sesuai kebutuhan sasaran, bukan sekedar mengenyangkan. Himbauan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar setiap SPPG menjalankan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah menjadi acuan bagi pengelola SPPG dalam melaksanakan fungsinya. Jika ditemukan SPPG yang tidak memenuhi standar gizi, pelayanan buruk atau terjadi penyimpangan, maka SPPG tersebut akan dievaluasi dan bisa dihentikan operasionalnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Padang Sambian, Pratnya Rinata yang dihubungi via telepon mengatakan pihaknya tetap berusaha maksimal mentaati acuan pemerintah pusat terkait standarisasi pelayanan, kandungan gizi dan kebutuhan gizi sesuai usia. SPPG Padang Sambian memberikan layanan makan bergizi gratis kepada 4 sekolah di seputaran Padang Sambian, yakni SD Negeri 2 Padang Sambian, SD Negeri 8 Padang Sambian, SMP Bintang Persada, dan SMK Bintang Persada. Agus Sudatmiko, Bali TV. Pemirsa, di tengah aktivitas yang berjalan seperti biasa, tak ada yang menyangka momen berbeda akan terjadi. Presiden Prabowo Subianto hadir di tengah pemukiman padat warga di Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, salah satu warga menyampaikan harapan kepada Presiden agar bantuan pemerintah dan program makan bergizi gratis dapat terus berjalan dan tetap diberikan. Tidak ada yang menyadari apa yang akan terjadi hingga Presiden turun dari kendaraan dan mulai menyapa warga dalam hitungan detik. Suasana haru dan tak percaya bercampur menjadi satu menyelimuti permukiman padat warga tersebut. Warga dari berbagai kalangan mulai dari orang dewasa hingga anak-anak berlarian menghampiri Presiden. Mereka tampak antusias untuk sekedar melihat dari dekat, berjabat tangan hingga menyampaikan harapan secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, salah satu warga menyampaikan harapan kepada Presiden agar bantuan pemerintah dan program makan bergizi gratis dapat terus berjalan dan tetap diberikan. Minta bantuan PKH, PPT-nya biar keluar lagi. Tadi awalnya Ibu lagi ngapain? Lagi masak, kita di dapur, jadi buru-buru keluar, kita ada Bapak Presiden, wah Bapak saya Bapak ganteng, saya bilang. Saya buru-buru aja ke sana, langsung pas keluar cium tangan, dapat cium tangannya Prabowo. Ini Bu, yang hilang-hilang Bu. Pak Prabowo, biar tambah sukses, sehat selalu. Sehat. Jangan lupa sama yang di bawah, gitu aja saya pesennya. Tetap bantuannya masing ke jalan terus, gitu aja. Kalau Ibu ada nggak Bu? Ya, MBG. Pokoknya biar anak sekolah itu bisa ini lagi lah. Nah, karena kita kan orang di sini kan mayoritasnya pada di bawah garis gitu ya Mbak ya. Kita juga kalau buat sekolah, biar berlanjut terus lah gitu. Kalau menurut ibu rumah tangga nih, saya gitu buat anak-anak sekolah gitu.
Kehadiran Presiden Prabowo di Kelurahan Keramat bukan sekedar kunjungan, tetapi momen ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir langsung di tengah rakyat dengan menyapa, mendengar, dan merespons keluhan warga. Dari Jakarta, Juli Soeharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Gapsi Buleleng Jaring, atlet bridge menuju Porjar dan Porprov 2027. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warata tikalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, sebagai ajang menjaring atlet muda menuju Porjar dan Porprov Bali 2027, Gabungan Bridge Seluruh Indonesia atau GABSI Kabupaten Buleleng minggu kemarin menggelar kejuaraan bridge berpasangan. Sebanyak 36 pemain ambil bagian dalam kejuaraan bridge berpasangan yang digelar di Rangon Sunset Singaraja. Para peserta terbagi dalam 3 kategori yakni tingkat SMP, SMA, dan umum. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi upaya pembinaan serta pencarian bibit atlet potensial, khususnya untuk menghadapi Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Provinsi Bali tahun 2027. Ketua GABSI Buleleng Made Nurije mengatakan minat generasi muda terhadap olahraga bridge saat ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pelajar yang mengikuti pembinaan di sejumlah sekolah. GABSI juga menetapkan batas usia minimal peserta yakni 13 hingga 14 tahun. Meski demikian, GABSI mengakui masih menghadapi kendala dalam menjaring atlet di tingkat SMA karena banyak pelajar yang melanjutkan pendidikan keluar daerah. Sementara untuk tingkat mahasiswa, pembinaan dilakukan melalui unit kegiatan mahasiswa Brights di Universitas Pendidikan Ganesha. Sebagai tuan rumah tunggal Porprov Bali 2027, GABSI Buleleng mulai mempersiapkan kekuatan atlet dengan mempertahankan atlet lama serta membuka peluang bagi atlet muda berprestasi, termasuk atlet putri dan guru yang pernah aktif bermain bridge. Selain itu, GABSI juga menargetkan penambahan nomor pertandingan dari sebelumnya hanya beberapa nomor menjadi minimal 8 nomor pada Porprov mendatang. Karena kita tuan rumah ya harus ikut semua nomor yang akan dipertandingkan. Kita sekarang sedang berjuang untuk menambah nomor. Kalau dulu kan kita hanya 5 nomor dari bridge. Itu untuk yang akan datang karena kita sudah mulai ada Porjar, SMP ada Porjar,
SMA sudah forjar, jadi itu nanti biar bisa masuk, ya kita akan upayakan bisa nomornya yang diperbolehkan lebih dari 5. Paling tidak 8 kita perbolehkan di Papua yang akan datang. Kita sedang berjuang sekarang, Bu. Sementara itu, atlet Brides Putri Buleleng Nikade Oki Swandari mengaku siap menghadapi Porprov mendatang. Ia akan terus berlatih dan menjaga kondisi fisik. Persiapannya biasanya latihan di rumah Pak Nur, habis itu pola makan dijaga karena kan kita lama tuh duduk gitu. Jadi itu aja sih. Tetap terus berlatih gitu untuk kejuaraan nantinya karena kan bersini dikit ya, maksudnya bukan dikit-dikit banget sih, kayak sedang lah peminatnya gitu, dan lumayan juga kalau misalnya terus ditekuni, selain bisa menambah wawasan gitu, cara berlatih untuk berpikir tuh bagus banget untuk di Brides gitu. Melalui kejuaraan ini diharapkan lahir atlet-atlet Brides potensial yang mampu mengharumkan nama Buleleng di ajang Porjar maupun Porprov Bali 2027. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, dalam rangka menyambut Puja Wali ke-93 Pura Aditya Jaya Rawamangun yang juga bertepatan dengan Hari Suci Saraswati, Panitia Puja Wali menggelar bakti sosial, pengobatan gratis yang diperuntukkan bagi warga umat Hindu dan juga warga sekitar areal pura. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan ajaran Tatuam Asi melalui aksi nyata cinta kasih dan membantu sesama yang membutuhkan. Berlokasi di Gedung Geraha Sabha Aditya Jaya dalam rangka menyambut Puja Wali yang ke-93 Pura Aditya Jaya Rawamangun yang juga bertepatan dengan Hari Suci Saraswati, Panitia Puja Wali menggelar kegiatan bakti sosial atas kerjasama dengan Yayasan Abdi Dharma Jagadita melalui pengobatan gratis yang diperuntukkan bagi warga umat Hindu dan juga warga sekitar areal pura. Kegiatan bakti sosial kesehatan meliputi kegiatan cek kolesterol, cek gula darah, tekanan jantung, serta senam diabetes. Salah satu ketua Panitia Puja Wali, I Gusti Gede Astawa, mengatakan bakti sosial kesehatan bagi umat Hindu bertujuan untuk mengimplementasikan ajaran Tatuam Asi melalui aksi nyata cinta kasih, membantu sesama yang membutuhkan, serta menunjang kesehatan fisik untuk mencapai keharmonisan hidup. Ini merupakan bentuk pelayanan sosial untuk meringankan beban masyarakat, khususnya dalam akses layanan kesehatan sekaligus wujud pengabdian. Jadi dengan olahraga tetap sehat semua, kolesterol kita juga turun. Kita maupun perempuan sudah dapat melakukan dengan baik. Jadi terima kasih sekali lagi para peserta yang sudah ikut berkeringat olahraga. Pemeriksaan itu gratis semua. Yang tidak olahraga harap tenang. Jadi sekali lagi, Pak, untuk baksosnya bapak-bapak, ibu-ibu, senam diabetes, kemudian ada pemeriksaan gula darah, kemudian juga ada pengecekan kolesterol, itu termasuk juga keluhan, ada konsultasinya juga ada, laboratorium juga ada, langsung ditangani, kemudian nanti kalau ditangani sendiri, dengan resep, dan yang juga mungkin dikasih rujukan, bisa dilanjutkan ke pengobatan. Jadi selama pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dan kita maupun penonton sudah dijaya semuanya. Seperti diketahui bahwa Puja Wali yang ke-93 Pura Aditya Jaya Rawamangun jatuh di Hari Suci Saraswati 4 April 2026. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.